Sebelum acara dimulai, tempat duduknya dirapikan terlebih dahulu. Yang masih ada di luar diharap masuk ke dalam, dan yang ada di dalam dirapikan dulu tempat duduknya biar nyaman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ustadz Fatih selaku pemateri pada malam kali ini, kajian iktikaf. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Jamaah Masjid Sabilul Huda, serta kakak-kakak dan adik yang saya banggakan. Alhamdulillah, di malam ke-27 Ramadan kali ini, kita masih diberi kesehatan dan masih senantiasa diberi keberkahan insya Allah, sehingga bisa hadir dalam kajian iktikaf pada malam kali ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin. Saya akan memandu kajian itikaf pada malam kali ini. Untuk acara kajian itikaf malam ke-27 Ramadan, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga kajian iktikaf, yang keempat ada sesi tanya jawab, dan yang kelima doa dan penutup. Untuk mengawali acara kajian iktikaf pada malam kali ini, marilah kita bersama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjut tilawah yang akan dibawakan oleh Afilan. Kepadanya dipersilahkan. Di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin in kunna mudhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amram min indina inna kunna mursilin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih banyak disampaikan kepada Afilan yang telah membacakan Quran tilawah pada malam kali ini. Berikutnya itu kajian iktikaf yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatihul Muhadi SAG tentang keutamaan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz, wabil khusus jamaah iktikaf Masjid Sabilul Huda
yang semoga kita semuanya dicatat oleh Allah sebagai ahli surga Firdaus, dan semoga kita apa yang kita pinta kepada Allah dikabulkan dan juga dilipat gandakan pahalanya dan diampuni seluruh dosa-dosa kita. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Ramadan ini adalah bulan yang memang sudah istimewa dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan betapa punya keistimewaan karena ada satu hadis qudsi yang Allah sampaikan bahwa kullu amali ibni Adam lahu, setiap amalan manusia itu dicatat baginya sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah, seperti yang ada dalam hadis, seperti yang ada dalam Al-Quran. Baca Al-Quran ketika di luar bulan Ramadan, kita dicatat satu hurufnya dikasih 10 kali. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. Satu hurufnya. Bahkan amal soleh yang bukan amwal, bukan harta, bukan duit, itu Allah kasih man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Juga 10 kali lipat. Ada pula kalau berupa duit, berupa harta, Allah kasih sampai 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya. Ini harta ya. Jadi level orang berinfak bisa berinfak jasa, berinfak senyuman, ngangkatin barang orang lain yang berupa jasa, itu levelnya 10 kali lipat. Tapi kalau mau banyak sampai 700, itu amalnya berupa harta. Dan ini kalau dilakukan di bulan Ramadan, saat berpuasa, kata Allah, illa saum. Kecuali melakukan amaliyah itu di bulan puasa. Itu akan Allah kasih sekehendak Allah. Berarti di atasnya 700, ya. Di atasnya 1000 kali lipat, ya. Di atasnya 10.000, 100.000, sejuta kali lipat, ya. Makanya betapa merugi ketika ada Ramadan, kita terpisah dengan Ramadan, nggak taunya kita kayak ular. Yani apa? Melungsungi balik dari ulamane. Poso, ular itu puasa untuk ganti kulitnya, tapi dia tidak berubah. Setelah melungsungi ganti kulit, tetap jadi ular. Atau puasa kita seperti ulat. Dari ulat yang menjijikkan gila nih, ngateli, tapi bisa berpuasa menjadi kepompong, akhirnya lahir menjadi kupu-kupu. Yang kupu-kupu ini menjadi tamsilnya saja indah. Menjadi contohnya saja indah. Bahkan sampai jadi contohnya para entrepreneur, kalau pingin gambarin rezeki kayak kupu-kupu, jangan dikejar kupu-kupunya. Tapi bangunlah taman sehingga kupu-kupu itu akan datang. Jadi kupu-kupu itu sampai sekedar tamsilnya saja indah. Sehingga kembali lagi bahwa janji Allah ketika Ramadan luar biasa.
Ditambah lagi ketika sudah masuk Ramadan, Allah kasih berita bahwa bisa halaman selanjutnya. 10 hari pertama Ramadan, Allah kasih rahmah. Rahmah dengan berbagai macam praktek saum itu terasa rahmat, terasa kasih sayang Allah. Dari mananya? Dari fisiknya, dari makanannya. Betapa banyak orang yang pingin nata makan, itu susah. Dari pelajaran makannya Ramadan saja, tidak semua orang sanggup. Jangankan puasanya, jangankan amaliyah yang lain. Amal makan saja di bulan Ramadan. Itu beratnya luar biasa bagi yang memang memprogram tentang makan, biar makan itu mencapai sumu tasihhu. Kata Rasulullah, puasalah kalian agar kalian sehat. Tapi betapa banyak di antara kita ketika masuk bulan Ramadan berbeda cara pandangnya sehingga sampai jadwal imsakiyah saja kuning, jadwal subuhnya jadi merah, jadwal maghrib hijau. Yakni apa? Nggambarin hijau itu mulai makan. Kalau subuh merah karena berhenti makan. Kayak ditinggal makan itu. Jadi pelajaran makan itu berat di bulan Ramadan. Ditambah lagi satu-satunya acara yang sampai detail apa yang dimakan, apa yang dimulai, bagaimana harus menyegerakan itu di bulan Ramadan. Semua dalilnya akan berhubungan dengan Ramadan. Dari makannya saja terasa rahmatnya Allah. Dapat sehatnya. Mungkin yang sudah usia-usia 40-45 ke atas, sudah ngerasain mulai gampang masuk angin. Mau tukang bekam, gampang masuk angin. Ngomongnya kesehatan, tapi masuk angin tuh akrab. Tapi tanpa bekam, ketika kita sudah melewati 10 hari pertama, itu tidur di ubin nggak masuk angin. Apalagi belum membahas tentang yang ikut intermittent fasting. Bagaimana ngatur pola makan itu menjadi obat kita. Itu dari segi 10 hari pertama ketika kita mengambil hikmah bahwa 10 hari pertama di bulan Ramadan itu rahmat. Kasih sayang Allah ditegur mulai dari yang kecil. Bahkan sampai memulainya barang siapa, oh selama umatku, kata Rasulullah. Selama umatku ini menyegerakan makan dan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, dia akan selalu dalam kondisi fit, dalam kondisi bugar. Dan ini yang perlu kita ketahui bahwa ini luar biasanya ketika ada yang suka buka-buka apa itu marotibul amal yang pertama itu apa? Ada yang masih hafal? Atau lupa? Hah? Apa? Ada yang tahu? Apa perlu ada hadiah umroh dari Pak Denny? Jadi terkadang kita itu urutan beramal saja terkadang juga lupa, akhirnya juga memang kita tidak mendapatkan, jadi lupa. Amal itu ada tertibnya. Kalau kita lompat, ya nggak akan sempurna amaliyah kita. Atau di Arkanul Bai'ah yang ketiga ya, al-amal, itu ada marotibul amal. Apa? Ada yang takut? Hah? Yakni membangun diri sendiri, saksiyah Islamiyah.
atau saksiyah muslimah, saksun muslimun. Jadi kepribadian Islami. Pribadi ya, pribadi. Urusannya pribadi. Dan puasa ini adalah urusan sangat pribadi. Nggak ada urusan anak orang tua, suami, istri juga nggak ada sebenarnya. Tapi ketika di 10 hari terakhir, jiwa-jiwa pribadi-pribadi yang terlatih di 10 hari pertama rahmah, 10 hari kedua maghfirah, itkun minanar itu berhubungan dengan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Karena pembebasan dari api neraka itu urusannya adalah dicontohkan oleh Nabi Rasulullah itu 10 hari ketiga, 10 hari terakhir itu untuk bangunin keluarganya. Jadi sudah marotibul amal yang kedua sudah. Ya, jadi sudah membangun rumah tangga Islam. Dan ini perlu kita pahami dulu bahwa rahasia Ramadan itu luar biasa. Ketika kita memang mau berpikir, mau merenungkan. Biar apa? Iktikaf kita ini ada hasilnya. Pernah ada yang nanya, mulai iktikaf dari mulai malam 21, ada yang nanya belum? Goalnya iktikaf apa sih masing-masing? Ada punya cita-cita apa? Nongkrong di Sabilul nih. 10 malam. Pengen mendapatkan Lailatul Qadar. Wih, luar biasa. Memang kalau nyari itu langsung puncaknya wis. Yang kecil-kecil sih enteng lah ya. Kan gitu. Nyari yang satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa. Jadi memang tahu puncaknya aja kan gitu. Jadi bahkan Ramadan itu dikenal pula sebagai Syahrul Quran. Sehingga menjadi amaliyah di bulan Ramadan bagaimana kita menyelesaikan Al-Quran. Jadi dari makannya, dari berbaginya, tahu kalau bahkan sampai berbaginya Rasulullah itu digambarkan bahwa Rasulullah itu ketika di luar bulan Ramadan, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Dan ketika di bulan Ramadan, Rasulullah dermawannya melebihi angin, melebihi kayak kipas angin, melebihi kayak AC. Nggak pakai diem, nggak pakai berhenti, nggak pakai koma, nggak pakai titik. Karena apa? Bukan sekedar tadi dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai berapa orang yang ditraktir. Ditraktir nih. Bukan urunan loh ya. Kalau ini urunan sama dengan makan miliknya sendiri. Kalau ada yang traktir ngebosi, itu akan dilipat gandakan sejumlah orang yang makan kacang pada malam hari ini. Pahalanya. Kalau malam ini yang iktikaf ada 100 orang, yang ngebosin ini dapat pahala, dirinya mendapatkan pahala, sempurna dari berpuasa, ditambah 100 orang yang makan kacang dari dia. Kalau yang makan juga puasa. Itu ketika di bulan Ramadan banyak keutamaan lipat ganda, diampuni, pengampunan, dibebaskan dari siksa api neraka itkum minanar. Bahkan sampai menjadi favorit di kalangan kita 10 hari terakhir
memilihnya amaliyah iktikaf. Iktikaf itu sebentar apa lama? Ini kita nggak ngomongin fikihnya. Fikihnya kan sudah di malam dari 2000, malam 21 ya. Ini kan malam sudah malam hampir terakhir lah. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Dianggap fikihnya iktikaf sudah selesai deh. Ya. Yang sudah merasakan mulai dari malam 21, dari amaliyah mulai memperbanyak sujud, rukuk, takbir, baca Al-Quran, yang dirasakan apa? Tambah malas, tambah aras-arasen, atau sekedar ya karena taklimat, atau ya karena disuruh sama murabi, atau disuruh sama pembinanya, atau kumaha. Makin kenceng apanya? WA-nya yang makin kenceng. Ini gak berangkat tambah rontok, ini gimana? Sudah narasumbernya dari luar Cirebon didatangkan. Lah kok nggak ada yang hadir? Malu, ini narasumbernya sudah dari jam 8 hadir. Mohon, yang ngomong itu juga masih ada di rumah. Luar biasa. Amalia itu jarak jauh lah gitu ya. Karena telepati itu luar biasa di kita itu. Jadi tawasobil hak, tawasobil sobri memang jalan walaupun kita harus dari jarak jauh. Sehingga nanti juga masuk surganya juga dari jarak jauh. Jadi iktikaf ini sesuatu yang luar biasa, bahkan ketika kita tanpa ada goal, itu terkadang jadinya capek, jadinya ngantuk, jadinya apa? Apalagi yang sekedar punya bayangan, hanya sekedar bayangan dari dulu sampai sekarang, terus isinya iktikaf tuh apa sih? Alah ya wis lah. Kalau di dalam kaidah fikihnya, dalam fikih sunnah itu adalah iktikaf itu lubsu fil masjid, yakni pulang ke masjid, mukim di masjid, menetap di masjid. Berarti ngapain aja? Ya ngapain aja bebas, yang penting rumahnya jadi di masjid. Sehingga banyak yang bawa kasur, bawa bantal, kan bebas kan gitu ya. Atau datang langsung baca Al-Quran. Baca Al-Quran dapat 1/4 jam udah laporannya, tapi sudah sekian juz. Sehingga ketika kita ngobrolin tentang loh yang didapat loh apa, maka penting kita memaknai amaliyah di slide yang terakhir kayaknya. Kalau yang sampai 7 itu sudah saya sebutkan tadi, yang bangunin keluar ke ini yang jarang dikupas ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasul, jika aku yakin bahwa malam ini itu malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan? Tadi kan tujuannya nyari Lailatul Qadar. Sudah ketemu? Sudah. Alhamdulillah. Berarti udah kelewat ya ini yang malam ini? Yang sudah berarti? Di sana ada yang diajarkan oleh Rasulullah tiga sisi. 3 event. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, yang pertama adalah pengakuan, pernyataan diri kita bahwa Engkau ya Allah yang maha memaafkan. Pengakuan itu yang didapat apa ketika kita baca itu? Apakah harapan ataukah memang sekedar ya Allah pantaslah kalau Allah itu maha
pemaaf. Tapi Rasulullah sampai hanya satu ini amalia yang dipesankan Rasulullah, kalau memang yakin di malam itu, kamu yakin bahwa malam itu adalah tanda-tanda dapat Lailatul Qadar, doanya hanya ini. Pengakuan bahwa Allah Maha Pemaaf. Pemaaf. Ngakuin itu belum. Cari koreksi lagi kepada diri kita sendiri, sudah apa belum. Yang kedua, tuhibbul afwa. Mengakui pula, sudah doa, tapi kita juga ada pengakuan. Ya Allah, Engkau mencintai orang-orang yang memberi maaf. Kita masuk di situ atau kita di luarnya? Benar bahwa kita itu memaafkan semua? Maksudnya memaafkan itu kayak apa? Beda memaafkan dan melupakan atau memaklumi, atau kalau masalah utang, mau melupakan, memaafkan atau memaklumi, maklum lah. Iya nek 1000 Atau ada pernah terasa ada ucapan yang nggak nyocokin. Sehingga ada gil yang mustagol. Ada rasa tapi tidak terkalimatkan. Sehingga kita itu kayak air dan minyak dalam satu bejana. Ya kaya sisa gelas. Tapi nek nongkrong, ngumpul grupe dewe-dewe. Komplotan dewe-dewe. Dan ini juga perlu dikoreksi ketika kita, Engkau ya Allah mencintai orang-orang yang pemaaf. Nah kita termasuk tidak. Yang ketiga, permohonan fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Dan ini amalia yang begitu luar biasa. Bahkan maaf, di rata-rata kajian-kajian kita tidak mengutamakan doa ini yang dipesankan Rasulullah, tapi mesti dipesanin apa? Banyak baca Al-Quran, banyak sujud. Tapi ini jarang. Loh ini loh yang disuruh sama Rasul. Apa sih di 10 hari terakhir? Kenapa ada idkun minanar? Kenapa amaliyahnya sampai disuruh untuk bangunin keluarga? Ya. Jadi ini yang perlu kita kritisi bersama-sama dengan amaliyah ini, bahwa ketika kita membahas tentang permohonan maaf, yang pertama kita ada masalah. Karena orang yang nggak merasa bersalah, nggak mungkin dia punya atau terbersit memohon maafnya benar-benar dari hati. Paling-paling hanya dari sini ke sini tok. Ya mohon maaf lah, barangkali ada kesalahan disengaja ataupun tidak disengaja. Abang-abangi lambe ke jari wong Jawa. Tapi tidak pada esensinya. Kontennya itu nggak ada. Ini benar-benar minta maaf, tidak. Apalagi minta maafnya kepada Allah. Sebenarnya apa poinnya kita, salah kita kepada Allah, sadar ente? Kita itu di mananya? Kalau kita seumpama ngobrolin tentang marotibul amal, mulai dari kita membina diri sendiri, membina keluarga muslim,
membina masyarakat. Sudah yang mana yang kita? Kalau membina diri sendiri ada 10 muwasofat. Sekedar nyukupin diri sendiri saja. 10 muwasofat. Ada yang tahu? Kalau orang di luaran orang-orang itu ada 4 minimal, 4 kesehatan healthy. Ya. Yang pertama adalah fisiknya yang sehat, sehat badannya. Yang kedua sehat pikirannya. Halo, ada yang hafal 10 muwasofat enggak? Ini saya ngajak ngomong siapa dari tadi enggak ada yang nyautin deh. Ya, 10 muwasofat ini wis enggak 10 muwasofat deh. Seapalnya aja lah, seenaknya yang paling enak itu kalau badannya sehat, pikirannya sehat, duitnya sehat, agamanya sehat. Nah, agamanya ini ada 3 wes. Apa? Akidah, salimul akidah. Itu yang paling hafal ini mesti. Ya. Sokikul ibadah. Terus matinul khuluk. Dan ada 3 manajemen yang manajemen waktu, manajemen keahlian spesialis, mujahidun, ala nafsi. Terus manajemen, ayo, kerapihan, munadhamun fi syu'uni. Tidak ada yang hafal. Lah pekananmu lo isinya apa? Ngopi tok. Wih, ngopi tok saja bisa menghasilkan begini. Kalau bisa 9 ini ada pada pribadi kita, yakin diri kita akan nafiun li ghairi. Diri kita akan bisa bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi ini itu kita sudah nyampe mana? Makanya di iktikaf ini koreksi diri 10 hari 10 malam itu coba ini dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, mana persentase yang sudah atau yang belum? Karena ini marotibul amal pertama. Kalau ini gak selesai, yakin akan membawa pada marotibul amal berikutnya. Sudah dirinya belum selesai, nikahin anaknya orang. Terus ngelahirin punyaan. Oh itu bukan ngasih solusi. Akan menjadi masalah baru. Kenapa sampai gabung dalam jamaah pun, ya nyusahin jamaah. Karena tidak di marotibul amal diselesaikan. Nah, 10 hari ini saatnya kenapa iktikaf? Iktikaf itu lebtu fil masjid, yakni menetap di masjid untuk apa? Litaqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, lil ibadah, untuk beribadah. Nah, apa kalau tidak diperinci? Yakin di masjid bengong, isinya tidur. Kalau memang kena AC, kena kipas kan, ngantuk, apalagi jaburannya cukup, wes beres. Tapi ketika sudah keluar selesai iktikaf, oleh opo nggak akan ketemu man soma wa man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa atau qiyamul Ramadan itu dengan keimanan, dengan penuh perhitungan, mencari ridha Allah, itu akan diampuni oleh Allah semua dosa-dosanya. Bahkan ada hadis yang menyatakan orang yang bisa menjalankan penuh dari awal hingga akhir puasa dan qiyamul Ramadan,
dia keluar dari Ramadan seperti dia saat lahir dari perut ibunya. Kondisi kita kayak apa ketika tidak memahami, tidak mencerna yang sekedar sederhana. Bayangkan waktu 10 hari 10 malam, Kanjeng Nabi nggak ngasih amalan banyak. Hanya cukup baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kalau ini nggak diresapi, apa sih kurang kita kok disuruh minta maaf? Hanya minta maaf loh. Kalau yakin ketemu Lailatul Qadar, minta maaf tok. Tapi kalau kita tidak bisa mendefinisikan yang diminta maaf ini apa, nggak merasa bersalah, maaf nih, nggak akan dapat. Nyari salahnya sendiri saja nggak tahu, nggak akan berubah. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi suatu gerombolan, jamaah, masyarakat, komunitas, apapun itu, kumpul-kumpul gak akan dirubah kalau mereka gak merubah dirinya sendiri. Karena Allah akan merubah gerombolan itu sampai ditunggu pribadinya berubah. Nah, berubahnya ini dari mana? Ya itu tadi marotibul amal. Nah, kita ngobrolnya Ustadziyatul Alam. Ya, ini apa? Ayatnya yang disebut ya hatta syajaro bainahum. Yakni Islam itu nanti akan mengayomi. Loh, sampean sudah berapa persen? Ketika belum, ya berantakan. Apalagi sekarang sudah tinggal waktu untuk membuktikan itu nggak sampai setahun, tinggal berapa bulan? Yang mikir hanya Pak Denny tok. Iki wis piro berapa dapil? Tapi semuanya ngumpul di sini ketika ditanya, ini itikaf mau ngapain? Loh ini loh. Apalagi emang nanti kita tidak dihisab tah. Ketika kita maaf nih, pakai bahwa kita itu jalurnya dakwah. Loh dihisab lah sampai pengen gabung ngomongin dakwah sampai di mana? Ketika ini pun tidak, apalagi kalau mau diperinci mulai sehat badannya. Saya termasuk yang ngusulin di beberapa, coba sih ada kajian yang khusus bagaimana sih badan ini sehat. Ngupas tentang kesehatan, makan sehat, olahraga yang sehat. Bukan memang ini amaliyah untuk pribadi, memang ini masih awal, langkah pertama beresin diri sendiri. Masa harus jamaah yang harus bikin acara? Di sini Pak Denny ada Pak Denny yang tukang lari, ada yang Pak ya. Makanan sehat. Bahkan saya termasuk yang ketika ngelus dada karena saya pernah ngerasain jadi pasien. Sakitnya orang sakit itu benar-benar sakit. Nah, kalau sudah tahu sakit itu benar-benar sakit, gimana kita menjaga diri? Ya belajar, berarti mulai dari pelajaran kesehatan. Wah, ada apa itu tukang bekam, tukang herbal, wis mereknya apa, nanti juga ada ini hadiah ikut mensponsori iktikaf stokis Cirebon, ya, seumpama. Loh, itu kan butuh kita itu sehat pribadi. Bahkan kita saja maaf fitcam saja dipakai ketawa, dipakai guyonan apa? Sak penyelenggaranya guyonan, fitcamnya fitcam acaranya. Sarapan sego goreng mana kan gitu ya. Loh itu kan kita sebenarnya mentertawakan diri sendiri itu.
Lu kalau dihisab sama Allah, mesti jawabannya masa seserius itu sih tat. Lu sampai ini maksudnya apa? Lu ini dikasih itu biar kita mau ke arah kita itu pilihan. Wong yang disebut itu sampai kita itu prajurit kita itu jundullah. Walaupun nih layak lamu junuda ilallah sebenarnya ya ayatnya begitu dalam Al-Muzammil. Nggak ada yang tahu siapa prajuritnya Allah. Tapi kita itu sudah paling sering. Apalagi ketika nasibnya Ruhul jadi jasadil umah. Waduh. Kena angin, kipas angin masuk angin. Ruhul jadid dari mana? Nah, saat itikaf ini kesalahan-kesalahan apa? Yuk dicari, diakuin sendiri apa. Apalagi sebelum awal Ramadan, sebelum Ramadan duhan saya disuruh ngisi tentang berbagi itu kan masalah ekonomi dan ekonomi dalam muasafat yakni kesehatan itu kesehatan ekonomi itu nomor 2 yang disebut oleh Imam Hasan Al-Banna, Yai Hasan nomor 2. Nah kalau di Indonesia memang yang disebut Sokiku apa itu Salimul Akidah, Sokikul Ibadah. Namanya orang Indonesia lebih soleh daripada orang Mesir. Orang Mesir sih disuruh sehat badannya, sehat ekonominya. Sehingga sekarang banyak ketika mau membahas itu urutannya ikut urutan kitab aslinya. Jadi biar ngeh bahwa sehat itu nomor hiji yang disebut Kiai Hasan. Sehat ekonomi nomor 2. Bahkan ketika kita ngobrolin bahwa ini kesalahan kita di mana tentang kesehatan ekonomi, kesehatan badannya sudah dibahas pribadinya, ekonominya bagaimana? Biar tidak salah kaprah. Nah itu masukkan di dalam itikaf ini, rumusin pribadinya. Biar Pak Denny ini ada temennya, dari dulu berapa tahun, Pak Denny saja. Sampai Pak Denny sampai hari ini, bingung Mas Yan, saya itu kultural apa struktural itu sampai hari ini nggak tahu. Karena ya semuanya digeretin kan gitu. Struktural ya tentu Pak Denny lah, kultural itu Pak Denny. Ya. Karena belum lahir lagi. Sabilul Pak Denny lagi. Emang tenaganya hiji ngurusin Kota Madya. Berarti cocoknya jadi wali kota harusnya. Ya. Jadi, nah urutan ini juga perlu disyariah itu sudah ada. Nah ini coba kenapa sih sampai dalam surat atau gobun itu dibaca nanti ya. Wa mayyuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari pelit sama dirinya sendiri. Pelit sama dirinya. Kalau Allah menjaga dia nggak pelit sama dirinya, faulaika humul muflihun. Dia pemenang. Nah, pelit sama dirinya bagaimana? Makanya sembunyi-sembunyi. Belum. Sampai apa? Kalau ini, wah enggak lah, enggak bisa jaga diri sendiri. Pelit, baju juga enggak, kesehatan enggak dipikir. Jadi belanja ke Kiai Mukhtar, biar sehat. Herbalnya apa? Apa minyak digosok tah, diurut tah, dibekam tah. Jadi, dan ini ayat ini berhubungan dengan permasalahan di Marotibul Amal yang kedua, yakni tentang keluarga. Keluarga berantakan, suami istri musuhan, anak orang tua musuhan itu hanya masalah pelit apa enggaknya sama diri dan keluarga. Jadi yang perlu difikir dalam At-Taghabun ayat 16 nih. Disebutkan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum.
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh. Dari mana? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak ini fitnah, ujian. Bukan untuk disadari. Ini kenapa jadi musuh? Urusannya masalah duit. Di dalam keluarga cukup apa enggak? Puasa juga begitu malah dipakai alasan. Sudah kita puasa. Karena ada yang lain. Loh, di dalam diri. Sehingga kita bisa memilah mana nafkah untuk internal, untuk eksternal. Biar tahu nih. Eksternal dalam artian di luar diri dan keluarga. Kalau diri dan keluarga yang disebutkan adalah nafkah. Dan nafkah itu hukumnya wajib. Sehingga biar nggak ngamprak. Nanti ketika sosial wajib sodako sosialnya. Untuk yang di luar keluarga, diri, anak, istri, orang tua. Itu adalah zakat. Lah zakat ada syaratnya. Syaratnya adalah haul. Sehingga ketika kita tahu prioritas, tahu aulawiyat mana yang lebih utama, mana yang harus dinomor sekiankan, nanti akan ketemu. Berarti bagaimana dong? Kalau kita mau berkiprah di luar diri dan keluarga, maka garisnya adalah nisab dan bisa bertahan 1 tahun. Kalau itu selesai, yakin ekonomi akan sehat. 85 gram emas Bapak Ibu punya belum? Ini dikejar. Kalau ini dikejar, yakin semua yang hadir di Sabilul jadi muzaki semua. Bener nggak? Halo? Mesti, karena bisa mempertahankan 1 tahun. 100 juta 1 tahun bisa muter, bayangkan. Nah, yang belum di situ, ya tetap cari yang jadi nafkah itu dalam surat sebelumnya, surat sesudahnya surat At-Tolak, du saatin min saati. Kalau yang punya kemampuan ngasih nafkah istri dan anak-anak sebutuhnya mereka, tapi kalau belum sampai seniso, belum punya kelebihan, belum jadi muzaki, berikanlah apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, berikan semuanya. Coba nanti dibuka di surat At-Tolak. Itu urusannya sampai kepada kalau yang punya istri juga tidak satu. Itu juga dikasih tahu bagaimana caranya. Nah, sekarang yang begini terkadang, maaf nih, kita terkadang belum ada yang memfikirkan, mengilmoni bahwa ini prioritasnya di mana. Sehingga akan ketemu ketika belum 1 nisab, itu ada 2 asnaf, yakni fakir dan miskin. Nah, kita termasuk yang mana ini? Mustahiknya. Dan ini harus betul, sehingga apa? Nanti ketika Allahumma innaka afuwun itu bisa nyebutin, ya Allah aku termasuk di sini. Punya kebutuhan, nggak bisa usaha, hasilnya nggak cukup. Nggak cukupnya berapa? Sekarang BPS sudah keluar di tahun 2022, orang kalau di bawahnya 550.000 sebulan, ya, atau 18.000 sehari, itu berarti masih di bawah kemiskinan. Biar kita kegambar, oh kita itu mau ngepus
ekonomi sampai di sini. Sehingga ketika Allahumma innaka afuwun itu, oh ekonomi saya, oh kesehatan, oh makannya, oh ketemu gitu loh. Biar fokus. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena apa? Ketika membahas tentang tuhibbul afwa, engkau mencintai orang-orang yang suka memaafkan, ya Allah. Bayangkan kita pernah minjem temen gak balik-balik alasan macem-macem atau bahkan minta dimaafin, ya diikhlasin sih. Itu benar-benar dicintai oleh Allah. Dan yang bisa begini luar biasa apa? Pengusaha itu ini resepnya hanya ini. Dan juga menyelesaikan perkara permusuhan istri dan suami, anak dan orang tua juga. Wa in ta'fu di surat Taghabun setelah tentang innama amwalukum wa auladukum fitnah. Yakni jika kamu memaafkan, jika kamu mengampuni, jika kamu berlapang dada. Ditambah lagi di ayat yang selanjutnya ada lagi wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian, mampunya di mana? Bahkan ketika Allah bertanya, sekarang takwamu itu nyampe di mana sih, bisa nyebutin enggak? Apa baca Al-Quran mau diandelin? Baca Al-Quran fasohah belum, tajwid belum, pendek belum, makrot belum. Arti apalagi? Terus mau dikoreksi apa? Allahumma innaka afun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Salat masih di mana? Ada ayat la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan mendekati salat ketika kalian mendem, mabuk, sehingga kalian mengetahui, memahami apa yang kalian ucapkan. Sudah nyampe di mana? Mau diandelin salat kita. Sehingga layak mendapatkan Lailatul Qadar. Tadi kan pinginnya dapat Lailatul Qadar. Tapi terus jangan pesimis, diomongin begini terus. Lah, Pak Mati sih begitu. Ya sudah kita pulang saja. Woi, hiburannya eman ya. Jadi ini biar kitanya ngobrolin bahwa kita butuh memahami ketika coba Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ini sebenarnya sudah dikasihkan oleh Allah ke siapa dan saya termasuk layak enggak? Sehingga wajar ketika kita keluar dari Ramadan itu benar-benar Idul Fitri seperti lahir dari ibu yang tanpa dosa, kita menjadi jiwa yang baru. Buka lembaran baru. Kenapa? Di dalam akhir surat Al-Baqarah disebutkan wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kalau di ayat ini warhamna itu dikasih terakhir. Kalau di Ramadan rahmat itu di 10 hari pertama, maghfirah 10 hari kedua, dan idkun minanar 10 hari ketiga. Nggak taunya ketika wa'fu anna, pakai wa'fu anna, maafkan aku ya Allah, itu kesalahan-kesalahan yang mudah, kayak bikin kesalahan kecoret oleh pensil. Kalau gambarannya yang pensarah-pensarah kitab tafsir, ya kayak pensil lah, dipakai dihapus dengan karet sudah bisa hilang. Kesalahan sederhana. Kalau yang waghfir lana, ampuni aku ya Allah, kesalahan gambarannya kalau nulis pakai pulpen dihapus dengan karet sudah nggak bisa, harus ditimpa sama tip X. Berarti kesalahannya masih ada di situ. Hanya ditutupin saja. Kalau sudah warhamna, mosok gak kasihan ya Allah. Kasihanilah ya Allah. Karena apa? Ya ditimpa ya sudah nggak ketutup. Kalau dipaksa sobek, wes dilupakan ya Allah, ganti lembaran baru. Bayangin ketika
Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yakni apa? Sekecil apapun amal baik akan tetap dibalas, amal jelek juga akan tetap dibalas. Berarti wa'fu anna waghfir lana warhamna, kesalahannya tetap itu masih tetap akan dihisab. Jadi mulai malam ini, pelajaran malam ini adalah bagaimana merenungi wa'fu anna waghfir Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba ngerayangi jitoke dewi-dewi. Sebenarnya muwasafat 10 itu yang kita punya ini sudah berapa persen? Jadi ini yang harus kita bangun secara pribadi. Dan ini terkadang kita masih maaf. Gambarannya kita itu masih pinginnya keajaiban. Yakni sulapan pinginnya simsalabim. Kalau begini nanti ya semoga aja barokah lah. Terus ya rezekinya banyak, utangnya dilunasin. Amin, aminnya kenceng itu. Ya. Loh, tapi kalau nggak punya duit terus emang terus begitu gitu terus langsung lunas gitu. Sudah Pak lunas. Wih. Nah, di dalam surat Fatir disebutkan walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kamu tidak akan menemukan sunatullah itu ada pergantian, nggak ada. Perubahan juga nggak ada. Maka tetap kembali lagi kita. Belum lagi dihisap tentang apa? Menyusahkan anaknya orang, diakad nikahin, diajak menderita. Mereka sudah cukup kok. Bersama orang tuanya gak susah, gak taunya kita lamar, kita ajak melarat. Wih, dosanya berapa itu? Apa cukup ini Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, cukup enggak ini? Nah, berarti perlu apa? Perlu ini tobatnya itu dalam Riyadhus Shalihin disebutkan kalau kita salah kepada Allah ada 3. Salahnya kepada Allah, taubatnya gampang. Menyesali perbuatannya, terus beristighfar. Yang ketiga, berjanji. Kalau nanti tetap ngulangi lagi, berjanjilah, janji lagi. Ya Allah, janjilah gak ngulangi lagi, ya janji lagi. Kalau diulangi lagi, ya janji lagi. Tapi kalau salahnya sama manusia, lo manusia itu anak kita bukan? Anak kita termasuk manusia tidak? Atau anaknya setan? Oh, dasar anaknya setan. Loh, anaknya setan berarti yang setan sebenarnya bapaknya. Itu asli, weh. Karena ini anaknya setan. Berarti yang setan bapaknya. Loh, ini yang harus bagaimana kita berarti taubatnya di dalam Riyadhus Shalihin disebutkan 4 kalau urusan dengan manusia. Menyesali perbuatan yang salah, beristighfar kepada Allah, terus berjanji tidak mengulangi. Yang keempat, diselesaikan, dibayar. Dibayar. Bahkan sampai ada urusan utang piutang, itu akan mengganjal siapapun walaupun dia matinya mati syahid, nggak akan masuk surga kalau dia punya utang. Nggak bisa. Dan ketika bab tentang pengusaha luar biasa, Rasulullah itu hanya pesannya pengusaha itu sangunya, bekalnya hanya memberi maaf 1000 maaf kepada karyawan. Pokoknya memaafkan. Karena apa? You salah terus.
Nah kalau dia itu benar-benar sejalan dengan pengusaha, itu sudah nggak jadi karyawan, sudah jadi pengusaha dia. Kok bisa menerjemahkan semua keinginannya, wih sudah, ya udah pengusaha. Karena spek pemikirannya saja juga masih di bawahnya juragannya. Maka juragan itu yang paling punya banyak maaf. Terus pokoknya maklum, kurang apa-apa iya, diakalin dicurangin ya gak popo. Wes, kenapa Pak Dini tetap gemuk, sehat, seger gitu. Karena wes, banyak memaafkan juga. Maklum, terus ora popo, gak apa-apa. Yang dulu saya termasuk itu ada pertanyaan ke Pak Denny dulu itu. Loh, duit segitu kok terus gak apa-apa bisa dilupakan begitu saja. Wah, ilmu saya belum nyampe di sana. Jadi memahami Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni itu coba dikoreksi pointer-pointernya ada di muasafat minimal diri kita. Diri kita sehat badannya yang sehat badan ini mulai dari ya mesti pengaruh sih ya. Pengaruh nanti sehat pikirannya. Oh, pikiran tuh kalau nggak duit jadi pikiran sih. Bener nggak? Apalagi kalau sudah debt collector, jatuh temponya, lewat, waduh itu ya pikiran sama kesehatan pengaruh. Makanan terutama dan juga olahraga. Sehat ekonomi. Nah, ekonomi bagaimana? Ya ekonomi mulai dari pemasukan dan pengeluaran. Nah, kita kan kalau pengeluaran paling cerdas sekarang pengeluaran. Kalau ditanya, lah pemasukannya dari mana? Itu mesti paling pendiam sedunia. Ya dari sini. Terus ada lain? Enggak. Tapi kalau pengeluaran, kalau ada uang segini dipakai apa? Ini kan ya anu, ini. Cerdas. Coba sekarang tentang kesehatan ekonomi, ngarang pemasukannya dari mana lagi? Dikarangin lagi. Sehat, pikirannya, wawasannya luas. Mustaqabul fikri. Lingkungan sibuhnya adalah cerdas agamanya. Isinya salimul akidah, sohihul ibadah, matinul huluk. Tiang-tiangnya biar tegak, disiapin manajemen waktu. Nah, kita ngelola waktu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Pernah nggak secara sadar bahwa ini waktunya ini waktunya ini. Atau sekarang itu saya harus waktu untuk membangun ekonomi itu begini. Sehingga tahu, oh orang usaha itu enak loh. Usaha enak dari mana? Nah kalau belum punya modal, mesti orang usaha mesti nanyanya akan ditanya punya modal berapa. Nah kalau belum punya modal, ya kerja. Nah kerjanya cukup apa enggak? Ya itu akan terus coba dicari nanti akan kita bisa mapping. Maka manajemen waktu manajemen urutan-urutan jadi rapih kerapian mulai dari mana yang harus dahulu, mana yang harus tengah, harus belakang, mana yang samping kanan, mana samping kiri. Manajemen ada tiga, manajemen waktu, manajemen keahlian, dan manajemen kerapihan urusan. Nah, keahlian itu kita juga butuh mendefinisikan diri kita. Kalau tadi ada yang tukang bekam, berarti dia harus ahli bekam. Kayak apa? Tahu tanggal-tanggalnya, bersertifikat. Kalau totok punggung, sertifikatnya, oh ini pengobatan tradisional, sudah bersertifikat. Kalah sama tukang gigi sama dokter gigi, larisan tukang gigi. Gak perlu sekolah kedokteran juga bisa masang gigi.
Lebih keren lagi kan gitu. Ya. Jadi ketika 9 ini muasofat 9 itu bisa kita koreksi, kita siapkan, kita coba di malam-malam terakhir ini dipakai itu, ingat Allahumma innaka afun ini untuk nebus kesalahan. Biar Allah memaafkan, saya mau berubah ya Allah. Berubahnya saya mau ini. Muasofatnya 9 ini mau tak mulai. Sehingga apa? Wajar kalau sudah 9 ini benar nafiun li ghairi itu dapat sehingga muasofat itu benar-benar orang ini benar-benar bermanfaat bagi orang lain. Berarti kalau kenapa Kiai Hasan nyusun 10 muasofat diakhiri nafiun li ghairi, bukan nafiun li ghairi gak punya tapi pingin manfaat ngriwui yakin. Jadi harus ngoreksi diri kita. Bener ini. Kalau 9 itu rapih, sudah otomatis kita akan memberikan manfaat kepada orang sekeliling kita. Karena kita kepada diri kita saja manfaat. Gitu. Ini sampai jam piro ini. Bas. Sudah setengah 11 ini. Ya. Jadi bagaimana iktikaf itu yang Rasulullah saja waktunya, ini bayangin ya, iktikaf itu kapan mulai, itu macam-macam apa, bebas. Nggak ada waktunya, yang penting diniati iktikaf, diniati ibadah, mulainya kapan, sekiranya. Mau siang boleh, mau malam. Kemarin ketika saya ada pengajian di sebuah masjid juga ada yang nanya, Ustadz, apa itu kan nggak malam sih? Wah, itu ustadznya sampai ustadz karyawan berarti. Asli itu. Karena apa? Lowongnya malam. Sehingga apa? Sampai ngeframe bahwa itikaf itu malam. Nggak ada yang itikaf pada subuh. Nggak ada yang itikaf pada duhur. Kecuali orang pelabuhan sana. Karena masjidnya ada AC-nya. Duhur jam 11 itu sudah bisa istirahat tidur. Ya, pegang Al-Quran 5 menit udah AC-nya dinyalain kan lumayan ada alasan kalau ngadem. Jadi coba muasofat itu sebagai pointer-pointer atau variabel yang mau kita mintakan ampun kepada Allah. Kita membawa masalah buat pribadi, ditambah lagi masalah buat istri dan anak minimal, bahkan menjadi masalahnya mertua. Mertua masa dapat kita bukannya seneng deh. Masalah kayaknya bawa masalah nambahin masalah. Innalillahi. Ya. Jadi benar-benar bagaimana memaknai ini bukan untuk nyalahin pribadi siapa-siapa, bukan nyalahin diri saya atau siapapun, tapi bagaimana kita memaknai ketika kita berdoa Allahumma innaka afuun. Ya Allah, Engkau Maha pemberi maaf. Benar tidak kita itu mengakui Allah pemberi maaf? Wong kita terkadang juga cuek-cuek aja dengan kesalahan kita sih. Ini sebenarnya minta maaf bener enggak? Tuhibul afwa, engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Ya siapa saja. Ciri-ciri orang meminta maaf itu kayak apa? Itu yang akan dicintai oleh Allah. Orang-orang pemberi maaf itu kayak apa? Mulianya. Orang yang memaklumi perilaku kita. Apa enggak termasuk anak dan istri serta mertua, orang tua kita. Itu yang lebih dulu berhak masuk surga di dalam kita karena kita bukannya memberikan solusi, memberikan manfaat. Bahkan kita termasuk kehadirannya. Apalagi di keluarga wujuduhu ka'adamihi innalillahi. Ketemu keluarga besar bukan orang yang diajak ngobrol, tapi dalam keluarga besar orang yang dihindari. Dulu semuanya ngumpul, sana ngomongin kita. Kita gak ada yang negur-negur acan. Acan aja gak negur sama kita. Ya, jadi perlu kita koreksi kita. Jadi insya Allah harapan kita adalah bahwa malam ini kita memaknai insya Allah materi-materi dari pemateri sebelum-sebelumnya sudah mengena terhadap
bagaimana kita memaknai 10 hari terakhir. Dan ini malam ke-27 ya. Malam ke-27. Bahkan malam ke-27 ini ada sebuah hadis sahih yang mengkabarkan bahwa lebih banyak di malam ke-27 ini. Apalagi di Banten malah secara resmi peringatan Lailatul Qadar dan Nuzul Quran itu di malam 27 malam ini. Jadi itu perlu kita renungkan. Semoga ini bisa memaknai Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni sebagai puncak amalan dari Rasulullah Muhammad SAW apa untuk menyambut Lailatul Qadar yang layak kita pinta keutamaannya, yakni satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ditambah lagi maaf tentang keutamaan orang yang mau berilmu, berwawasan, mau merancang, mau planning, mau memanage, itu luar biasa. Karena orang yang berilmu itu tidurnya saja ditakutin oleh setan dibanding dengan 1000 orang ahli ibadah nggak punya ilmu. Sudah jaminan Allah kalau ilmunya dipraktekin, benar-benar dirancang betul. Saya mau ya Allah, goalnya paham dengan sadar, dengan istilah orang dulu itu ada al-wa'yu, kesadaran penuh. Kita beragama, kita goal ini, bahwa iktikaf ini saya punya goal ini ya Allah. Saya mau berubah ini. Kesehatan badan saya mulai hari ini. Kesehatan ekonomi saya tak mulai hari ini. Kesehatan pikiran, wawasan saya mulai dari hari ini. Targetnya apa? Kesehatan keagamaan saya, akidah, ibadah, akhlak, kayak apa? Terus dirancang. Kita bisa nggambarin bahwa biar nggak menjadi sekedar tuntutan dipakai, ini muhasabah, bukan, tapi kita benar-benar serius nih. Karena kata Rasulullah, ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Lah diri sendiri itu poin-poinnya apa ya? 9 itu. Jadi poin muasofat itu penting untuk mengoreksi diri kita. Yang sebenarnya semuanya in aksantum li anfusikum. Wa in asatum fala surat al-Isra. Jika kalian berbuat baik, itu sebenarnya kebaikan itu kembali pada dirimu. Kalau kita baik kepada istri dan anak, yakin mereka itu juga otomatis akan baik sama kita. Nggak perlu kita kasih, kamu harus berbakti sama bapak ibu karena aku bapakmu. Enggak. Tapi ini yang kita mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita, kalau kata orang-orang kiai-kiai zaman dahulu, mulai dari diri sendiri, yang paling sederhana, yang paling dekat, yang paling bisa dilakukan. Yakni coba dimulai, kalau kata Kiai Hasan itu fi kolbik, itu bangkitkan dulu, bangun dulu dalam dada, bangun dulu dalam dada. Ada yang hafal usul isrin yang ke-17? Tuh, wes kaya kanane iki isine ngopi tok asli. Ya. Amalia batin itu jauh lebih utama dibanding dengan amalia dohir. Yakni apa? Ngeframe dalam pikiran kita, mindset kita yang dirubah, bahwa kita mau menjadi pribadi yang baru. Fikolbik, itu bangun dalam dirimu, satakum fil ard. Akan betul-betul nyata nanti akan muncul tegak di dalam muka bumi ini. Berarti mulai iktikaf ini 10 hari 10 malam ini untuk kita apa? Kalau istilah di laptop ada scan disk, di scan, ada di refresh, apalagi itu, di reset, di scan itu membersihkan dari virus,
virus-virus nih dibersihin, otak-otak yang di-scan nih. Iktikaf ini waktunya nyeken. Kalau nggak bisa di-scan, di-reset dulu. Di-reset kok masih? Format. Isi ulang, install lagi yang baru. Loh kita katanya mau jadi pribadi yang baru. Pengen dimaafkan sama Allah. CPU-nya pengen masih dipakai. Kalau nggak bisa, ya CPU-nya dikiloin. Sudah harganya bukan harga CPU, sudah. Harga plastik. Kecuali ketemu yang nyari itu CPU, wah barangkali ada emasnya. Nah, itu nanti kiloan lah kan gitu. Jadi coba di-scan dulu. Kalau di-scan masih bisa, berarti virusnya enteng. Ada Norton, ada apa itu yang antivirus itu ya. Jadi itu di-scan, kitanya yang di-scan. Sadar mana virus yang kena virus, mana yang itu coba ditemukan di 10 malam ini atau di malam 27 ini untuk mereset kita. Jadi apa? Mindset itu paling penting. Pemahaman kenapa Al-Fahmu itu ada nomor 1. Itu untuk mereset kita. Bukan terus nguntungin orang lain. Bukan, yang untung kita kok. Yang untung kita. In aksantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, mau mereset, mau Al-Fahmunya betul, pemahaman kita betul. Pemahaman itu ada 20 itu, usul isrin. Yang tentang amaliyah batin dan dohir, dan menyempurnakan kedua-duanya memang ada tuntutan masing-masing. Mana logika, mana syariat, punya tempat masing-masing, tapi bisa saling mendukung, menyempurnakan. Nomor berapa itu? Maksud Pak Kasih baca yang tahu lah. Enak. Ya. PR, usul isrin 17, 18, 19. Tentang akal pikiran, logika, syariat, akal di mana, ilmu di mana, iman adanya di mana. Bahwa Islam itu memberikan kebebasan berpikir. Dan terkadang kita mikir saja gak bebas, kalau gak disuruh gak mikir saja minta disuruh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ada zikir, ada fikir. Itu kalau bisa zikir, bisa fikir, jadi satu, itu namanya ulul albab. Insan kamil, iman kamil, ada di Kaiwalang, iman kamil. Yayasan Iman Kamil. Ya, jadi perlu. Oh, berarti zikir itu bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring. Yang itu di itikaf tidak detail. Bayangin, amaliyahnya hanya doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang isinya hanya takarub dan ibadah, waktunya 10 hari 10 malam. Jadi saya ingat ketika di puncak Bandung itu apa itu? Puncelut Lembang. Di sana disuruh seminggu, itu hanya dikasih jadwal makan. Itu 100 orang Ustadz Al-Quran dapat jadwalnya makan. Apa jawabannya? Semua rata-rata nanya ke panitia. Ustadz, ini acaranya apa? Dikasih, ini acaranya. Makan pagi jam sekian, makan siang jam sekian, makan malam jam. Ada catatan lagi. Barangkali ada yang mau puasa menghubungi panitia. Itu tak. Seminggu. Semuanya bingung. Nah, akhirnya nanya. Ini panitia minta dijelasin sih. Loh, masa nggak jelas? Jam 6 sampai jam 7 sarapan, jam 12 sampai jam 1 makan siang. Jam 6 sampai jam 7 malam makan malam.
Hotelnya bintang 5. Kamarnya isinya 2 orang, kasurnya hiji-hiji. Yang 20 cm kasurnya lagi. Karpet di masjidnya yang 5 cm karpetnya. Boleh tidur di masjid, boleh tidur di kamar, boleh semuanya. Free. Seminggu. Dikasih begitu semuanya bingung. Akhirnya nuntut panitianya minta diperinci sih. Ya sudah, kita nggak merinci tapi kita ngasih setiap baca asar saja Ustaz. Jam 4 sampai maghrib. Apa nyetorin kalau laporan 1 hari baca 20 kali surat Maryam. 3 halaman hafalan baru. Terus minimal 3 juz tilawah nerusin yang biasanya dibaca. Udah gitu toh. Itu nggak ada 30% yang bisa. Itu sudah apa? Semuanya nggak tidur di kamar-kamarnya kosong karena takut nggak bisa setoran. Wis Al-Quran dibaca ngantuk-ngantuk, baca lagi. Belum 20 Maryam. Maryam 20 kali bayangkan. Sampai sebegitunya. Ditambah lagi sama Ustadz Ja'far Shadiq itu Bandung. Terakhir pagi-pagi hanya diajak ngaji tuh. Ayain sod. Gitu toh. Di bulan baleni. Diresapin Ustaz, ayo kita ulang lagi. Yang belum dengan hati, dengan perasaannya. Hanya itu toh. 5 huruf. Kaf, ha, ya, ain. Bulan balik. Mulai ketika sudah 10 kali, mulai ada yang nangis. Misek. Nular. Sampai 100 itu nangis hanya sekedar kabaya ainsot. Diterusin. Sampai ngulang sampai 15 kali, 20 kali. Kita ulang lagi, Ustaz. Tambah kenceng nangisnya. Dan itu juga tidak dijelaskan. Setelah seminggu, ngajinya hanya di paling terakhir, subuh terakhir. Tapi subuh terakhir itu adalah malam ketiga untuk sholat mulai dari jam 12 itu sholat tahajud mulai jam 12 tet itu mulai sholat. Dan itu salam kanan, salam kiri adzan subuh. Itu pernah ngerasain kan. Karena apa? Karpet yang segini itu rasanya tulang itu tembus ke bawah. Karena baca sekali berdiri 1 rakaat 1 juz. Ada yang lebih. Itu rasanya ini karpet bukan lagi empuk. Mulai awal panas. Kayak tulang ini keluar. Kayak gitu. Hanya ketika di terakhir diajak merenungi surat Maryam ayat 1. Diulang sampai sekian puluh kali, mulai nangis sampai nangis 100 peserta itu. Terus ditanya, yang nangis yang paling nangisnya ditanya, kenapa? Jawabannya luar biasa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Hanya itu yang lebih panjang daripada yang dibaca. Ayatnya saja. Maha suci Allah, kami tidak mengetahui illa ma 'allamtana kecuali yang kau ajarkan kepada kami ya Allah. Ngajak meresapinya sampai seperti itu. Nah, kita dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kita resapinya nyampe di mana? Sehingga sampai perubahan diri kita tidak ada perubahan sedikit pun. Maka
malam ini coba berjanji pada diri sendiri, berjanji kepada Allah, mau mereset ini ya Allah, saya mau berubah. Badan yang sakit-sakit, apalagi sudah ada tukang ruqyah, khawatirnya tukang ruqyah yang harus diruqyah kan lucu kan gitu. Jangan sampai tukang bekam yang harus dibekam, yang ngeluh yang badannya pegel-pegel, nah itu tukang bekam minta dibekam, tukang pijet yang ngeluh juga, berarti tukang pijet yang minta dipijit. Nah itu juga harus coba kita bagaimana lahir menjadi jiwa yang baru, kita itu perlu mulai dari amaliyah batin, mereset mindset kita, pola pikir. Sehingga apa? Berarti kalau sehat yang 4 tadi, sehat badan, sehat ekonomi, sehat pikiran, dan sehat agama, berarti butuh pola pikir, pola makan, pola hidup, ya. Pola apa lagi? Pola nyari duit katanya kalau orang entrepreneur kayak Pak Denny itu biasanya butuh karena harus memahami bahwa orang menuju kemiskinan ya berpola, menuju kekayaan ya berpola, orang sukses ya berpola, orang gagal ya berpola, orang pecundang ya berpola. Nah, karena apa? Orang yang enggak berubah-berubah itu kakean pola. Jadi perlu kita mereset diri sendiri. Semoga kita bisa memaknai, bisa malam ini bisa mengambil hikmah bahwa kita merenungi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, melahirkan kita menjadi insan yang baru. Dan semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk menemukan jalan sebagai insan yang baru dan lebih dekat kepada Allah, benar-benar takarrub kepada Allah, dan semuanya menjadi nilai ibadah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak disampaikan kepada Ustadz Fatihul Muhadi yang telah menyampaikan materi pada malam kali ini, yaitu tentang keutamaan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Berikutnya itu sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ada? Dari bapak-bapaknya ada yang mau ditanyakan? Atau dari ibu-ibunya barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Cukup? Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Ternyata belum ada yang mau bertanya ya. Nanti bisa ditanyakan di luar malam ini ya tadi. Boleh ditanyakan nanti via chat atau nanti sambil silaturahmi ke rumah bisa ditanyakan perihal materi malam kali ini. Intinya dari yang disampaikan itu kita bersama-sama, ayo bersama-sama tingkatkan ibadah kita dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemberi maaf dan Engkau suka memberikan maaf dan Engkau suka memberikan maaf dan menghapuskan kesalahan, karenanya maafkanlah aku dan hapuslah dosa-dosaku. Marilah kita senantiasa berdoa dan dengarkan ibadah. Kita cukupkan untuk kajian itikaf pada malam kali ini bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita membaca akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.